Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Alhamdulillah kita ucapkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan eh, materi kita, yaitu Qawaid Fiqhiyah. Ya. Pada part yang ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum mempelajari daripada qawaid fikih ya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ya, baik secara bahasa maupun istilah, kemudian objek daripada pembahasan kaidah fikih, kemudian selanjutnya adalah apa keutamaan daripada qawaid fikih ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengetahui bagaimana hukum mempelajari daripada qawaid fikih ini. Ya. Hukum mempelajari kaidah fikih menurut para ulama ini adalah merupakan fardu kifayah. Ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan dalam menguasai kaidah-kaidah fikih bagi para mujtahid. Ya. Jadi secara umum hukum mempelajari daripada kaidah fikih itu adalah fardu kifayah. Ya. Namun ada sebagian ulama yang mewajibkan kepada para mujtahid. Para mujtahid itu adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melakukan istimbat hukum. Artinya untuk menggali hukum-hukum syara di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, kemudian dia membuat sebuah kesimpulan hukum. Nah, itulah para mujtahid, atau biasa mungkin kalau kita ini adalah para ulama-ulama yang akan memberikan fatwa. Ya. Jadi sebagian ulama mewajibkan kepada para mujtahid untuk menguasai kaidah-kaidah fikih ini. Ya. Jadi mewajibkan kepada mereka, ya, orang-orang yang mengeluarkan fatwa, para mujtahid ini, untuk menguasai kawaid fikih. Namun secara umum hukum mempelajarinya itu adalah fardu kifayah. Nah, apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Ya, fardu kifayah itu adalah kewajiban yang apabila ada orang yang telah melaksanakannya, maka kewajiban itu sudah gugur hukumnya. Artinya, ketika sudah ada sebagian orang yang melaksanakan, maka orang lain sudah terbebas. Nah, itulah fardu kifayah. Berbeda dengan fardu ain. Ya, kalau fardu ain berarti setiap individu, setiap orang harus melaksanakan kewajiban itu. Itu kalau fardu ain. Ya, jadi tidak boleh satu orang pun meninggalkannya. Seperti misalnya adalah kewajiban sholat, kewajiban puasa. Nah, maka setiap individu wajib untuk melaksanakan yang sudah masuk dalam kategori mukallaf. Ya. Akan tetapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada sebagian orang atau sudah ada sekelompok orang yang sudah melaksanakan, maka yang lain sudah terbebas dari dosa. Akan tetapi ketika tidak ada yang melaksanakan, tidak ada yang menjalankan, maka semuanya memikul konsekuensi. Semuanya memikul dosa. Ya. Misalnya saja dalam penyelenggaraan jenazah, mensolatkan misalnya, maka sholat jenazah
mensolatkan jenazah itu adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya harus ada yang melaksanakan itu di suatu tempat. Nah, akan tetapi ketika sudah ada yang mensolatkan jenazah ini, maka orang yang berada di sekitarnya sudah terbebas. Akan tetapi manakala ada jenazah yang terlantar yang tidak disolatkan dan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka semua orang di kampung itu akan berdosa. Nah, itulah kalau fardu kifayah berbeda dengan fardu ain yang memang harus dilakukan oleh setiap individu. Nah, para ulama mengatakan bahwa hukum mempelajari kawaid fikih atau kaidah fikih adalah merupakan fardu kifayah. Artinya harus ada sebagian di antara kita yang mempelajari daripada kaidah fikih ini. Ya. Ya, walaula nafaru min kulli firqatin liyatafaqahu fid din. Ya, waliyunziru qaumahum iza raja'u. Jadi setidaknya ada di antara kita ini yang berusaha untuk mempelajari agama ini, ya. Dan itulah yang nanti bisa menjadi orang yang faqih, orang yang ahli fikih yang mengeluarkan fatwa yang disebut dengan para mujtahid. Nah, itu yang disebut dengan para mujtahid. Kenapa? Karena pemegang keputusan dan terutama bagi para hakim, ya, Umar bin Khattab memberi surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, Umar berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, "A'rifil amsala wal asbahi wa kisil umuri binazairiha." Ya, jadi pelajarilah segala soal yang mirip, yang serupa dan memiliki kesamaan, kemudian kiaskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebandingnya. Ini yang menjadi dasar yaitu perkataan Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Bahwa diperintahkan kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk melihat sebuah kasus, untuk melihat sebuah persoalan, untuk melihat sebuah permasalahan. Nah, kemudian dia mencari persoalan itu dengan yang mirip, yang serupa. Dan kemudian setelah kita mendapatkan hukum yang serupa, kemudian dikiaskanlah, disamakan hukumnya antara yang persoalan yang baru belum ada ditemukan hukumnya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah dengan persoalan yang sudah ada dijelaskan terperinci misalnya di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Nah, itu kiaskanlah segala urusan kepada hal-hal yang sebandingnya. Nah, itu daripada hukum mempelajari kaidah fikih. Dan ini memang sangat penting sekali. Kenapa? Karena seorang yang mengeluarkan fatwa, kalau dia mengetahui hakikat kaidah fikih, maka dia akan mengetahui makna hukum daripada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maqasid syariah. Nah, saya kira ini saja pada part yang ketiga ini tentang hukum mempelajari daripada kaidah fikih. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ya.